Yo, what's up? Assalamualaikum. Filter jahanam, astagfirullahaladzim. Barunya aku masuk, langsung dibilang filter jahanam. Ada-ada aja lah manusia nih. Berdosa kali lah aku rupanya kalau pakai filter ya. Nanti kalau aku perawatan glowing, nanti kompem lah kalian, ya kan? Bang Azim ngegas bang, ya iyalah, apa pelendak? Mau aku lembut-lembut sama kau rupanya? Bismillah. Bang orang mana bang? Orang Sumatera. Coba kalian tebak Sumatera bagian mana aku? Orang Sumatera ini. Kaya apa enggak? Ya, kayak pejabat-pejabat gitu guys. Rindu bahasamu yang ngegas bang. Ntar aku dibilang kasar. Tadi kita lagi bahas tentang ruqyah ya. Ruqyah syar'iyah. Ada yang bilang ke saya bagaimana tanggapan Bang Azim dengan orang yang ruqyah di TikTok yang tujuannya biar glowing. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu, sependek yang saya pelajari ya, dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tujuan daripada ruqyah itu adalah li talabi syifa, untuk menjemput daripada kesembuhan. Ane kira orang Banyumas, ane kira orang Madura, serah lah mak kira-kira. Kadang kita tuh suka mengira-ngira, tidak ada dalil yang tepat. Ya, pipi makin tembem, yang apa-apa pipi tembem asal jangan perut buncit. Ruqyah untuk orang yang suka halu bang, orang halu tuh ngapain di ruqyah? Hantunya dia sendiri lah itu. Tak usah salahkan jinnya lah, emang dia setan ya, cuman lagi kan. Emang dia setannya ngapain salahin jin? Bang swab PCR pas puasa nggak apa-apa, tanyain para fuqaha, jangan tanya saya. Saya tidak ahli dalam masalah fikih. Ya, saya tidak takhasus dalam masalah fikih. Tanyakanlah kepada orang-orang yang paham masalah fikih gitu loh. Kadang kita tuh mendapatkan salah jawaban bukan karena penjawabnya yang salah, kita yang salah nanya. Ini saya masih sendawa sampai sekarang. Alhamdulillah. Bang Azim manis banget nih, ngegas pun ada pula orang yang muji begini. Apalagi kalau lembut-lembut aku kan, teman-teman semua. Ini kan, ngegas pun ada pula orang yang begini. Bayangkanlah, ngegasnya aku, bukan lembut-lembutnya aku. Bang, kenapa manis banget? Dulu ibunya ngidam apa? Ya tak mungkin lah dia makan. Bang, kenapa kalau perut buncit bang? Astagfirullahaladzim. Perut buncit itu bukanlah nikmat. Six pack itu prioritas ya, sunnah itu six pack, sunnah. Ini kalian ngakunya umat Nabi tapi mager-mageran, perutnya buncit. Bukan dalam rangka body shaming ya. Ada mau body shaming apa enggak itu tergantung kita nih mau menerima seperti apa. Saya wajib Azim kadang dikata-katain loh waktu SD saya tuh dikatain hitam ya. Ini saya bangga dengan kehitaman saya, mau gimana lagi. Saya tidak merasa terbebani dengan itu. Ya walaupun saya sepakat bahwasanya jangan lembut bang, ngeri. Oh iya. Jin korin kalau sudah meninggal bisa ngaku-ngaku jadi kita nggak bang? Atau wafat? Atau ikut wafat? Jin korin itu umurnya panjang, kadang 7 keturunan masih hidup pun dia. Apakah dia bisa ngaku-ngaku jadi kita? Ya bisa banget. Bang, jodohmu siapa? Ya manusia lah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih orang-orang tuh pertanyaan itu rendah-rendah banget, menggambarkan IQ-nya itu di bawah rata-rata orang normal gitu loh. Berapa sih IQ-mu pada pertanyaanmu tuh nggak penting gitu loh. Bang, jodohmu siapa? Ya manusia lah. Ya. Kok sombong bang? Emang sombong? Cuman lagi? Mana pula aku tawadu sama kalian? Canda ya, canda.
Bang, jin korin itu apa ya bang? Ah, kalau nggak tahu searching. Ya, biasakan kalau nggak tahu tuh searching. Ya, tapi sekarang aku jelaskan lah. Ini aku kasih tahu metode sama kalian ya. Kalau kalian nggak tahu itu, misalnya apa itu izah, ifah dan marwah, nggak pula tahu, kalian searching. Ya. Jin korin itu adalah jin yang ada ketika masih sendawan sih. Jin yang ada ketika manusia itu baru lahir. Manusia itu baru lahir ke dunia, langsung ada jin korinnya. Jin pendamping. Ini semenjak semen TikTok tuh ya, kebanyakan orang-orang tuh nanya nggak bermutu ya. Ya Allah, bahas nikah. Aku tuh punya teman ya dari Palestina ya. Sampai dia tuh pernah nonton live aku tuh, dia tanya ke aku, "Ya Azim, kenapa sih orang-orang Indonesia tuh kalau live di live kamu tuh kebanyakan nanya nikah mulu gitu." Sampai teman-teman saya tuh kadang bingung gitu. Ya. Pertanyaannya nikah mulu. Nggak penting gitu pertanyaannya gitu loh. Kalau seandainya dia bertanya tentang hal itu tidak menambah keimanan dia gitu. Ya kan? Tidak menambah keimanan dia. Maka dalam Islam itu dikatakan kalau kita mau tanya sama orang istaftu qalbi. Karena dalam Islam itu kalau bertanya hanya untuk sekedar iseng-iseng doang, hanya untuk ngetes doang, itu dilaknat itu. Sama kayak Bani Israel dulu kan. Ya kan? Maka kita beda sama orang Israel gitu, Bani Israel. Ya kan? Saya followers barunya Bang Wajidi, tapi kayaknya Bang Wajidi nggak cuek deh. Iya, orang banyak bilang cuek ya kan. Orang banyak bilang ngegas ya kan. Ya serah orang lah mau nilai seperti apa. Saya tidak perlu dengan penilaian orang. Bang, niat wudhu dibaca ketika kita lagi basuh apa atau sebelum kita niat dulu? Ini kebanyakan orang-orang TikTok itu ya. Keresahan aku di TikTok itu kadang-kadang dia itu kalau mau membahas fikih, dia itu tidak membahas secara detail gitu loh. Orang-orang TikTok ini masalahnya, ya kan? Padahal yang namanya fikih itu banyak khilafiyahnya, banyak perbedaan pendapatnya. Tidak satupun mereka tuh menjelaskan, ada sih beberapa yang masih menjelaskan secara detail. Tapi banyak dari mereka tuh menjelaskannya cuma satu pendapat doang. Alhasil bingung gitu loh orang-orang. Ya. Apalagi ditambah orang-orang TikTok tuh kebanyakan orang-orang lugu gitu kan, lugu gimana gitu, ya kan? Mencari tahu sikap lahir berdasarkan Quran pun masih percaya aja dia. Ya. Bukan karena Qurannya itu salah, cuman dia mengatasnamakan Quran, lu percaya aja gitu. Ada amalan yang mengatakan bahwasanya Al-Waqiah 35 sama 38 biar cantik tiup 7 kali ke dalam air, malah diamalkan, astagfirullahaladzim, padahal dalilnya nggak ada. Ya. Itulah orang-orang TikTok tuh kadang. Nih buat siapa sih pendapat TikTok yang hadir di sini, tolong sampaikan sama dia lah. Kalau mau bahas fikih tuh bahas detail-detail gitu loh. Biar enggak gantung-gantung orang. Tak tahu di rupanya orang-orang TikTok tuh kebanyakan orang-orang baru belajar. Ya kan? Ya. Ya. Mau baca niat baik, enggak baca niat enggak masalah. Nah, yang penting niat dalam hati. Kalau mau baca niat baik, tak usah lah permasalahkan niat apa tidak. Nah. Yang penting niat dalam hati itu ada. Kalau mau lafazkan baik. Simpelnya begitu aja.
malah nanti kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nonton video saya di YouTube bersama Ustaz Faizar, itu sudah dijelaskan tuntas. Nonton di YouTube saya, ya. Nonton di YouTube saya, linknya ada di bio. Ya. Ruqyah nggak masuk surga tanpa hisab. Ini orang macam pede kali dia bisa menjalani menjalani keseharian dengan diganggu jin setiap hari, ya kan? Kalau mau sholat diganggu, mau sedekah diganggu, mau tidur diganggu, mau sholat tahajud diganggu. Terus tiba-tiba dengan menahan gangguan itu dia berharap masuk surga tanpa hisab dan azab. Pede kali kau bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Ruqyah lah. Ruqyah itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan hadis tentang la yastarqun itu pun butuh penjelasan. Yang dimaksud ruqyah yang tidak bisa memasukkan seseorang dalam surga tanpa hisab dan azab itu ruqyah seperti apa? Ternyata ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, ada 3 seseorang yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, orang-orang yang meminta ruqyah syirkiyah, orang-orang yang tidak bertatayur, orang-orang yang tidak percaya orang-orang yang tidak mempercayai ramalan. Nih kalian yang suka ramalan zodiak nih, walaupun kedok kalian tuh sekadar baca aja, ya kan? Kedok kalian ini banyak kali baca zodiak, kedoknya sekedar baca, kutil kambing, banyak kali alasan kalian. Tinggal ngaku salah pun susah. Humul ladzina la yastarquna. Bang, apakah orang yang terkena gangguan jin bisa sembuh 100%? Ya bisa lah, biiznillah, bisa lah atas izin Allah. Apa yang tidak? Ya. Maka kalau orang-orang diganggu jin itu, jangan hanya sekedar sembuh dari gangguan jin. Kesembuhan sempurna daripada gangguan jin itu adalah kesembuhan dari maksiat kepada taat. Itu yang utama. Orang-orang tuh lupa yang itu soalnya. Orang-orang tuh sekali ruqyahnya pengennya sembuh. Sekali ruqyah pengen sembuh, pok. Sekali ruqyah pengen sembuh, pok. Ya. Padahal orang yang kena TBC itu, orang-orang kena TBC itu 6 bulan dia minum obat, nggak boleh putus. Sekali putus ulang dari awal. Ya. Udah minum obat nih selama 5 bulan 99 hari misalkan. Ternyata putus 1 hari, ulang dari awal, ulang dari hari pertama, bayangkan. Apalagi antum. Ya. Ya. Ruqyah tuh sampai tuntas, nggak cukup sekali. Bro, ente pernah kesurupan nggak? Lalu di ruqyah, saya tidak pernah kesurupan karena saya tidak ada gangguan jin. Karena ujian hidup saya adalah ujian hidup saya lain. Ya, teman-teman kita yang ada gangguan jin ini bukan berarti lemah iman itu. Nggak ada. Janganlah kita tuh mengatakan bahwasanya orang-orang yang gangguan jin itu lemah iman, nggak. Orang-orang yang gangguan jin itu bisa jadi itu ujian dia. Macam-macam orang tuh macam-macam ujiannya. Ada orang-orang yang diuji karena uang, ada orang-orang yang diuji karena popularitas. Ya. Ada orang-orang yang diuji karena diganggu jin misalkan. Ada orang-orang yang kalau dia hijrah, dia diuji dengan hartanya, meninggalkan harta riba jadi miskin. Macam-macam lah cara Allah tuh ingin menaikkan derajat seseorang. Janganlah kita katakan bahwasanya orang-orang tuh lemah iman hanya karena dia ganggu jin. Bisa jadi dia diganggu jin karena nasab bapaknya yang bikin kesepakatan sama jin kan. Bang, apa penyebab jin suka masuk ke dalam diri manusia? Banyak ini alasannya, banyak celah-celahnya. Tak cukup bahas kali live. Ya. Bang, kenapa seorang penghafal Al-Quran kadang bisa kesurupan? Ya jangankan penghafal Quran, Rasulullah SAW aja kena sihir. Apalagi penghafal Quran. Ya, tapi dicatat ya Rasulullah itu kena sihir bukan berarti menurunkan derajat kenabian beliau. Bang, apa orang kesurupan itu sebenarnya sadar tapi nggak bisa mengendalikan diri? Ada yang namanya kesurupan kulli, ada yang namanya kesurupan parsial. Kesurupan parsial itu hanya kesurupan setengah saja. Ya, bisa jadi ini tangannya aja bergerak-gerak sendiri. Tapi kalau kesurupan kulli secara menyeluruh, dia bisa jadi tidak sadar dengan tidak sadar dengan tindakan dia, nggak nyadar aja gitu. Bang, kenapa setan di Indonesia ini miskin-miskin bang? Bajunya itu mulu dan kadang nggak pakai baju. Tolong ditanyakan kepada yang memerintah ya. Kadang yang bikin setan itu miskin, kadang juga pemerintah di alam setan maksudnya. Pemerintah di alam setan tuh nggak tahu memakai sistem demokrasi apa gimana kan? Masih adakah menteri-menteri di alam setan itu dia yang zolim? Wallahu a'lam bishawab.
Sebutkan 5 celah manusia bisa kena gangguan jin. Gak usah 5 celah, 1 aja udah cukup. Tauhid antum luntur tuh udah kesempatan digangguin jin antum. Ya. Mau amalan antum sholat tahajud keren sekalipun, ya kan. Tauhid antum rusak, udah selesai. Ya. Bang Azim pernah kesurupan nggak? Nggak pernah. Saya nggak ada gangguan jin. Ya. Jin tuh nggak minat ganggu saya katanya. Allah alam, nggak tahu. Ya. Allah alam, bisa jadi ujian saya bukan digangguan jin, bisa jadi ujian saya itu followers yang nggak jelas gitu lah kan. Followers yang mau bikin wajah di Azim lovers, ketahuan sama wajah di Azim, langsung wajah di Azim tegur. Apa ini kalian bikin wajah di Azim lover? Hapus tuh akun. Ya kan, bisa jadi itu ujian bukan? Ya kan? Bang, emang benar kitanya bisa dicintai jin sehingga harus diruqyah? Kalau udah dicintai jin ya diruqyah lah. Bang, katanya ada perempuan yang dinikahi sama jin, itu benar? Ya, benar. Bingung ada yang bilang ruqyah nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah itu makanya belajar ruqyah yang nggak boleh itu ruqyah yang seperti apa, dan ruqyah yang boleh itu ruqyah yang seperti apa. Makanya belajar ya, jangan sampai kita tuh tua aja tapi umurnya segitu-gitu aja, tua aja badan tuh tapi usia secara pemikiran gitu-gitu aja ya. Ntar kalau udah tua itu kan udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, ntar malu kan ditanyain cucunya, kakek ruqyah yang nggak boleh itu seperti apa? Aku tidak tahu cucu. Alah, tua aja, isi otak segitu aja. Maka kalau bingung ruqyah itu boleh apa enggak, nonton di YouTube saya tuh udah ada pembahasannya sama Ustaz Muhammad Faizar. Tonton. Beli kitabnya, kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Kitab Talbisul Iblis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kitab apa lagi? Kitab Mardatus Sihir. Nah, banyak kitab ruqyah mangan awak beli. Kemana aja, habis beli kistaf rupanya, habis beli K-pop, habis beli light stick. Ya. Apa bedanya ruqyah syariah dengan ruqyah yang syirik? Mohon jelasannya. Panjang ini bahasanya bos, nggak cukup satu ini. Ruqyah syirkiyah sama ruqyah syariah itu dibahas lewat masalah khilafiyahnya sekalian itu. Ini banyak, panjang ini pembahasannya. Tolong tanyakan sesuatu tuh yang kalau dijawab tuh bisa langsung singkat gitu loh. Nggak harus menjelaskan panjang dulu aku. Susah. Tukang bakso udah lewat belum? Saya nggak minat bakso. Saya tidak minat bakso. Maaf. Saya minatnya rendang cicak ya, rendang cicak. Rendang cicak. Kok bisa dinikahin jin nggak? Bisa jadi karena jin asap, jin keturunan. Jadi ciri orang diganggu jin banyak lah ciri-cirinya. Masa pula satu, banyak lah. Kalau diikuti setan, apakah kita dicintai setan? Setan tuh apa sih? Coba aku tanya, setan tuh apa sih? Setan tuh apa sih? Jin tuh apa sih? Iblis tuh apa sih? Bisa nggak kita bedain ya? Mendon sabi kali ya bang. Kau ngomong-ngomong mendoan, aku di Padang ini. Kau di Banyumas sana. Cuman aku mau beli mendoan. Ini orang, aku jadi kangen mendoan gara-gara kalian. Di Padang ini gak ada orang jual mendoan ya. Janganlah kau sebut mendoan, mau aku jadinya kan. Bang, kalau mau ruqyah tapi gak mau ketahuan keluarga karena aib itu gimana caranya bang? Ya gimana? Ya bagaimana? Apakah ruqyah itu aib? Astagfirullahaladzim. Apakah ruqyah itu aib? Kadang kalau pergi ke psikolog gak merasa itu aib. Ruqyah yang nyata-nyatanya itu adalah syariat Islam malah dibilang aib. Bang, mau tanya apa hukum ruqyah? Ada di YouTube saya, tonton di YouTube saya sama Ustaz Faizar, Q&A-nya tonton, makanya tonton. Udah subscribe belum? Subscribe makanya. Ya. Tuh Q&A saya bersama Ustaz Muhammad Faizar. Ustaz Muhammad Faizar tuh tahu kalian, peruqyah trans 7 gitu. Yang meruqyah trans 7. Pasien-pasien trans 7. Ya, yang namanya ruqyah itu enggak harus kerasukan ya. Jangan lagi kalian ngomong, aku takut diruqyah karena dibuka aibnya nanti. Kutil kambing. Ngasal aja kalian, mana pula setan tuh mau membuka aib kalian.
Kalau aib kalian dibuka, nanti kesempatan kalian masuk surga tuh malah makin besar. Ya kan? Aibnya udah dibuka semasa di dunia. Ya kan? Enggak lah. Nggak ada lagi kalian cerita-ceritanya takut diruqyah karena nanti dibuka aib. Yang suka buka aib itu manusia, setan nggak minat sama aib kalian. Promosi, nanti direkomendasikan YouTube channel Wajid Azim, salah pula, dibilang pula promosi, ya kan? Nama YouTube-nya apa bang? Wajid Azim, ada linknya ada di bio, tinggal tap aja udah, linknya ada di bio. Rendang mau nggak bang? Saya nggak suka rendang. Ya serius, saya nggak suka rendang. Mana lama tambunsu sama babe Ustaz? Nggak tahu. Nggak lu suka tambunsu, nggak lu suka babe. Nanti perukiahnya buka ain bang. Apa yang buka ain? Ain tuh apa sih? Kok perukiah buka ain sih? Gimana pula ceritanya? Perukiah buka ain, cemana itu Really nggak suka rendang? Nggak suka rendang. Saya sukanya rendang ayam. Makanan saya tuh simpel, tahu tempe udah selesai. Saya tuh orangnya minimalis gitu loh. Makan tuh ya untuk menyambung hidup aja. Alah, sok-sok kali aja memang miskin aja kaunya itu. Nggak lah, canda. Nggak, saya memang suka tahu tempe aja udah. Saya memang suka tahu tempe. Adapun makanan rendang, saya takut diruqyah ntar bisa ngulang kayak film-film. Film-film tuh pula aku jadikan tolak ukur. Nggak selamanya ruqyah tuh harus kerasukan sampai manjat-manjat pohon gitu tuh, nggak selamanya gitu loh. Terus kenapa di ruqyah Trans 7 sama Ustadz Faizal tuh reaksinya gawat-gawat bang? Karena itu memang gangguannya parah, diseleksi, gangguan-gangguan parah. Yang gangguannya ringan paling sendawa ya kan, keringat-keringatan gitu. Kan nggak harus kerasukan orang ruqyah tuh, kan mindset kalian aja selama ini. Sekali di ruqyah tuh harus meronta-ronta, jinnya ngebuka aib. Ya belum tahu aja jin kalian tuh jin semak-semak belukar sana yang masuk ke dalam badan kalian. Jin kroco. Ini barusan saya bahas mau di ruqyah tapi takut aib saya dibuka. Kan nonton di YouTube saya itu sudah dibahas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan kalian skip iklannya. Aku mau nikah nih, nanti nggak ada duit aku. Nggak lah, canda. Bang, gimana cara kita tahu kalau peruqyahnya itu meruqyah sesuai dengan syariat Islam? Belajar. Kadang ada orang yang ruqyahnya itu ruqyah syirik tapi dia masih menggunakan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu dipotong-potongnya. Padahal metodenya ruqyah syirik itu. Wah, orang-orang